Ya, saya langsung ke Mas Rian Nugroho. Mas Rian, kalau kemudian kita mendengar penjelasan dari narasumber di segmen sebelumnya, tapi di satu sisi optimisme dan harapan ke depan itu nggak kerasa gitu di masyarakat. Seperti yang tadi sampaikan sebelum jeda gitu. Ada teriakan dari pegawai honorer yang khawatir mereka akan di PHK, atau bahkan suara-suara seperti, Pak jangan sampai anaknya kenyang karena dapat makan siang gratis tapi ayahnya pengangguran gitu. Bagaimana Anda melihat ini Mas Rian? Gini, pertama kita harus tahu bahwa ini adalah jenis kebijakan yang intractable. Sejak awal susah. Tapi di sebuah setting kebijakan administratif diperintahkan jalan, nggak bisa. Kalau difahami sebagai kebijakan yang intractable, dia mulai mengajak yang lain berpikir. Kedua, kita bicara masalah public services. Sekarang udah salah kaprah, government spending brutally. Contoh ya, zaman dulu itu ya, menyewa yang namanya influencer, itu kan costnya nggak karuan itu. Kemudian membuat show yang ngajak artis gede, boleh tapi jadi very costly. Bukan masalah kunjungan, ini masalah yang ini aja. Nah, satu lagi yang ini secara ilmu salah. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahwa ada 7 fungsi yang itu memusat. Jadi di luar fungsi itu public service ke pemerintah daerah. Jadi pemerintah pusat itu kerjakan semua yang bukan kerjaannya. Yang kerjaan pusat adalah misalnya keuangan, kepolisian, keamanan. Ya, tapi yang pendidikan, kesehatan, itu melakukan ke bawah. Tapi sampai pariwisata pun kerjakan di pusat. Jadi spending brutally. Jadi kita harus patuh pada ilmu. Ingat tuh ya, ngatur negara nggak boleh kayak mau aja. Mau sama ilmu. Jadi kalau mau yang namanya ilmu, yang namanya pusat itu thinking, berpikir. Di bawah, di tengah itu provinsi itu dia membantu untuk supervising, beberapa servicing. Tapi yang paling bawah servicing. Jadi yang pusat jangan dikasih duit untuk yang namanya servicing. Klaim, saya melayani, pusat nggak ada pelayanan. Daerah yang melayani masyarakat. Jadi yang namanya masyarakat, yang namanya pemerintah daerah di kabupaten kota itu difokus ke sana. Jadi di sanalah yang namanya pengurangan anggaran mulai dibatasi. Dia maksud pengurangannya loh ya. Yang di pusat harus kenapa? Nah itulah diperlukan namanya audit pelayanan. Kenapa? Kalau nggak udah diaudit semuanya nanti udah terbiasa punya uang gede kan, tadi Pak Prabowo mengatakan malah kan. Nah itu dikasih tahu, itu salah. Yang terjadi adalah teman-teman ini, terutama di pusat mau izin loh ya, karena mereka mengatakan prestasi saya adalah kalau saya itu punya duit gede. Jadi mereka tiap tahun dikatakan anggaran aja, mengatakan this is public services. No, there is no public services di pusat kecuali untuk yang namanya urusan pusat tadi. Ini yang nggak pernah dilakukan. Jadi yang terjadi, Pak Prabowo harus support. Pak, ini yang banyak nggak kerjakan undang-undang nih Pak. Dan itu bisa jadikan turunan. Kenapa? Yang terjadi sekarang semua service ikut naik ke pusat. Padahal pusat nggak bisa touch. Ingat, tujuan pemerintah daerah adalah mendekatkan service ke daerah. Pertama. Kedua, kita punya digitalisasi. Ada namanya itu proses bagaimana pelayanan publik ditingkatkan digitalnya. Tetapi jangan seperti digitalisasi untuk e-commerce lain. Karena kalau seperti, saya sebut aja ya, kayak Tokopedia, Shopee, yang lain-lain, itu berbeda itu. Karena masyarakat itu bukan customer dari pemerintah. Tapi masyarakat adalah ownernya pemerintah, gitu loh. Jadi harus berpikir berbeda. Yang ketiga, kreativitas. Jadi gini, ada namanya adalah collaborative services model. Mulai dipikir. Jadi pemerintah berpikir gimana supaya sama-sama enak. Contohnya pelayanan untuk pernikahan. Jangan datang ke situ dulu, WA dulu, dicek dulu. Ada yang namanya itu pengecekan digital. Jadi lebih murah, efisien. Jadi kreativitas tambah collaboratif ketemu. Jadi sekarang itu kita jangan buru-buru. Wah bagaimana? Berpikir dulu. Karena berpikir susah, orang nggak mau mikir. Orang mau ngomong doang. Terus rakyatnya gimana Mas? Kalau kemudian ternyata ini jadi, udah pada was-was. Mereka harus bagaimana? Nomor satu ya. Yang namanya pengetatan anggaran, kita lihat itu kebijakan intractable. Supaya nggak dibilang ugal-ugalan, apalagi ugal beneran ya. Maka harus dibuat tim yang itu stakeholder ketemu di situ, kayak Mas Adi atau siapa yang bukan tim pemerintah. Untuk memverifikasi bahwa pemotongan itu bener gitu loh. Kedua terus diajari, pemerintah juga perlu belajar. Kenapa? Ya semua orang tuh perlu belajar. Ya siapa yang ngajar? Mas Adi, teman-teman yang itu outside of government. Karena kalau government mikir sendiri nanti dia, kalau government mikir sendiri, meskipun sekolah doktor, gelarnya STH nanti, sok tahu gitu. Nggak boleh. Jadi kenapa? Negara ini dibangun oleh kebersamaan. Cukup. Dan Pak Prabowo udah tekan back, net gitu kan ya. So, it start to be by
Tentang apa? How-nya. Karena kebijakan itu mudah. Yang saya itu adalah eksekusinya, implementasinya. Maka kalau saya ajarkan kebijakan publik itu 20% rumusannya, 20% kontrolnya, 60% itu eksekusinya. Dan eksekusi itu nggak mudah loh itu. Nggak sekedar perintah, oh itu enggak. Tapi di setelah proses dilibatkan namanya inklusif. Berjalannya proses, sekarang wacana udah keluar. Harusnya gimana? Anggarannya ditahan dulu, jangan dipotong dulu. Nomor satu adalah governance dulu. Governance dulu adalah pertama buat tim stakeholders, nanti bisa melibatkan DPR juga ya teman. Jadi ada orang-orang yang paling rewel kalau perlu. Kumpulkan di sebuah tempat, kasih waktu 1 minggu, ini bagaimana? Kenapa gitu? Contoh kayak saya atau beliau rewel gitu ya. Ketika kita rewel diajak bareng-bareng, terus bagaimana? Kan ikut mikir kan? Ada solusi yang bisa dilahirkan. Ikut mikir, jadi karena ikut mikir semuanya jadi dirangkul. Bukan sekarang kan dibedakan, kamu beda, ini saya. Enggak, lupakan itu. Perlu udah selesai, kita sama-sama satu kelompok. Nggak berseberangan gitu ya? Nggak ada seberangan. Baik. Mas Derajat mau menanggapi bahwa apakah ini proses sudah dilakukan gitu? Ya itulah repotnya orang jadi presiden ya. Masih ingat ketika Pak Jokowi membangun infrastruktur besar-besaran, duit digelontorkan infrastruktur, kritiknya adalah ini masuk ke program-program padat kapital, nggak menetes ke rakyat. Nah sekarang Pak Prabowo yang dari infrastruktur dikurangi, ditaruh ke rakyat. Ini kritik salah, juga. Kritik. Jadi ya sudahlah kayak kayak cerita orang naik ke keledai, dinaikin salah, nggak dinaikin salah segala macam. Tapi pemerintah harus membuat keputusan. Ya, Pak Prabowo sudah melihat postur anggarannya begini, realisasinya bulan Januari sekian segala macam, sehingga beliau memutuskan yang nggak efisien harus dipotong. Ya konsekuensinya pasti banyak penentangan. Orang yang sudah terbiasa teken proyek gede-gede ya, waduh proyek gue hilang nih kan. Udah pasti itu. Tapi ya either you with us or you not with us gitu loh. Ketika yang dikatakan Pak Prabowo. Anda mau ikut keputusan pemerintah atau tidak? Seperti yang dikatakan Pak Prabowo tadi kan. Sudah katakan Bapak Presiden tadi seperti itu. Nah sekarang tapi saya juga paham dan saya juga mengatakan di beberapa tempat sebelumnya malah kita juga harus ingat bahwa budget itu walaupun boros itu tetap punya efek multiplier. Misalkan MICE, katakanlah cuma hura-hura jalan-jalan kembali, tapi tetap dia memberikan pemutaran uang kan? Di sana. Nah, di sini yang kita harus cari keseimbangan. Nah, jadi yang dilakukan oleh Presiden adalah mencari keseimbangan itu. Ini adalah solusi yang sifatnya jangka pendek. Ibaratnya ya latihan puasa menjelang Ramadan lah ini ya. Nah, nanti setelah itu kita tentu harus ada 2 kompensasi yang memang saya perlu dilakukan. Pertama adalah kompensasi regulasi, karena regulasi itu biayanya besar bagi bisnis. Kalau itu bisa dipangkas, itu efeknya akan cukup besar bagi para pelaku usaha. Kemudian yang kedua yaitu kuncinya adalah penerimaan, dan penerimaan. Pengenjutan penerimaan negara. Itu kuncinya. Dan itu yang harus segera dilakukan. Saya ke Mas Doli. Ada selentingan, mungkin habis bisa ditanggapi oleh Mas Adi. Ada selentingan gini, ya untuk anggaran kementerian, lembaga, untuk rakyat semua dipotong. Tapi Pak Prabowo sendiri kabinetnya aja nggak efisien gitu. Bagaimana menanggapi statement-statement itu? Mas Doli. Ya saya kira memang harus ditindaklanjuti dengan apa yang disebut dengan kabinetnya itu tidak penghematan gitu ya. Ya itu kan kompensasi terhadap orang yang mungkin kena dampaknya gitu ya. Ya bukan kena dampaknya, kira-kira merasa akan punya dampaknya. Termasuk tadi misalnya seperti yang digambarkan oleh Mas Derajat, mungkin ada orang sudah mulai tanda tangan kontrak dan segala macam gitu-gitu dilihat. Jadi kayaknya banyak banget orang yang udah mulai tanda tangan kontrak ya. Dari tadi tuh contohnya tuh ada seberapa banyak gitu orang yang sudah tanda tangan kontrak yang ternyata dirugikan dengan kebijakan efisiensi ini. Nah, jadi mafia-mafia anggaran juga jangan-jangan gigit jari loh Mas Doli. Lah ya mungkin juga termasuk mafia anggaran itu yang ngomong soal nembak sana nembak kemari kan gitu loh. Nah, jadi menurut saya ini kan impresnya udah keluar ya, gitu loh. Jadi no point to return. Jadi kalau memang misalnya Pak Prabowo dan kabinet ini yakin bahwa ini semua program untuk ditujukan kepada program-program yang memang dirasakan langsung masyarakat, ya jalan. Nah, bahwa kemudian nanti di perjalanan itu ada dampak, ada ada impact terhadap kelompok masyarakat, itu yang harus dipertimbangkan untuk kemudian diantisipasi, gitu loh. Jadi udah jalan kok ini gitu. Udah jalan, jadi ini nggak mungkin mundur ya, nggak mungkin berubah nih. Iya, jadi ya
dan semua saya kira jajaran pemerintah pusat termasuk kabinet yang tadi kalau misalnya ada yang dianggap tidak hemat atau yang berubah tidak berubah lifestyle-nya segala macam, ya harus diikutin kebijakan ini. Ini instruksi presiden loh yang harus dijalankan, kira-kira gitu. Oke, baik, saya minta Golkar dan PAN kita di garda paling depan. Sekalian, Mas Adi, saya minta tanggapannya, termasuk juga seperti apa kalau kemudian Mas Doli tadi katakan there's no point of return, nggak mungkin balik lagi. Tapi kemarin PPN 12% aja tiba-tiba balik. Soal LPG yang katanya udah dijalankan tiba-tiba balik badan. Apakah kemudian yang ini yang benar-benar akan dijalankan? Usai jeda pemirsa, tetap bersama kami.